Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kapten, Sahur, dan teman-teman timnas Amin yang saya hormati. Terima kasih wartawan yang sudah hadir pada acara hari ini. Kami politisi yang dulu pernah berhimpun di salah satu partai dan 2 kali berkuasa di Indonesia, mendirikan sebuah komunitas atau relawan bernama Bintang Mersi Perubahan. Nanti saya akan perkenalkan. Bintang Mersi Perubahan ini terdiri dari 4 elemen. Yang pertama adalah mantan anggota DPR RI, mantan anggota DPRD Provinsi, mantan anggota DPRD Kabupaten Kota. Elemen yang kedua adalah pendiri Partai Demokrat. Yang ketiga adalah mantan pengurus DPP Partai Demokrat, mantan pengurus DPD Partai Demokrat di tiap provinsi, dan mantan pengurus DPC Partai Demokrat di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Yang keempat adalah elemen utama dari kader utama Partai Demokrat. Saya sebelum menjelaskan apa latar belakang, kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Thorik. Beliau adalah pendiri dan sekarang di Bintang Mersi Perubahan sebagai anggota presidium. Beliau nanti boleh dicek ya oleh teman-teman jurnalis. Benarkah Ahmad Thorik itu ada di 99 nama yang ada di pendiri Partai Demokrat? Yang kedua adalah saya sendiri, Muhammad Sukri. Dulu saya aktif di 3 periode kepengurusan di Partai Demokrat, dan saya diminta oleh teman-teman sebagai Ketua Pembina Presidium Bintang Mersi Perubahan. Berikutnya mungkin teman-teman juga kenal karena sangat akrab. Beliau adalah seorang jurnalis tapi juga mantan anggota DPR RI, yaitu Bapak Ramadan Pohan. Dan beliau adalah pembina di Bintang Mersi Perubahan. Berikutnya adalah Bapak Hengki Luntungan. Beliau juga pendiri Partai Demokrat. Kami mohon berdiri. Mungkin sudah nggak asing ya, dan insya Allah nama beliau betul-betul ada di 99 nama yang ada di pendiri Partai Demokrat. Berikutnya adalah Bapak Hasim Hussein. Ini dulu aktif di beberapa periode Partai Demokrat di DPP, beliau aktif di OKK ya. Dan beliau adalah Sekretaris Jenderal Bintang Mersi Perubahan. Nanti beliau juga akan memaparkan kaitan dengan operasionalisasi untuk pemenangan Anies seperti apa. Berikutnya adalah sebelah kiri saya Bapak Anton Rifai. Beliau adalah deklarator. Jadi dulu tahun 2023 itu selain pendiri di daerah ada deklarator. Beliau adalah deklarator dan beliau adalah anggota DPR RI, mantan anggota DPR RI. Berikutnya ada, beliau di Bintang Mersi Perubahan sebagai pembina. Berikutnya adalah Bapak Yus Sudarso. Ini juga mantan anggota DPR RI. Mohon berdiri Pak Yus. Beliau juga salah satu inisiator terkait dengan Bintang Mersi Perubahan. Berikutnya adalah Yoyo Hadi Utomo, tapi nggak perlu di ini ya. Yang hadir cukup segitu Pak Kapten. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, khususnya para wartawan, kenapa Bintang Mersi Perubahan yang terdiri dari 4 elemen atau 4 unsur itu berdiri? Kami terbiasa dengan kegiatan-kegiatan politik. Betul, sekarang ada yang masih aktif di berbagai kegiatan politik, baik praktis maupun non praktis, tapi kami juga punya pemikiran. Pemikiran yang paling mendorong kami adalah adanya kesamaan visi misi yang ada pada Amin. Kami menginginkan perubahan untuk kemakmuran dan juga perubahan untuk keadilan dan juga perubahan untuk segala sesuatu yang lebih baik ke depan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, wabil khusus Pak Kapten,
dan Pak Saur dan lain sebagainya. Kami dalam hal ini, teman-teman yang tadi saya sudah sebutkan tadi, tentu akan berjuang secara maksimal sesuai dengan pengalaman kami pada saat kami memperoleh suara atau memperoleh kepercayaan rakyat sebagai anggota DPR RI, DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi. Kami juga punya pengalaman dalam kontestasi politik di semua tingkatan. Pernah menjadi bagian daripada tim sukses di 2004-2009, pernah juga menjadi bagian kontestasi politik di semua tingkatan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota dan kabupaten. Bapak yang saya hormati, itulah yang mempersatukan kami, seperti yang disampaikan oleh Kapten tadi. Kenapa kami harus bergabung dengan Pak Amin? Apa latar belakang kami? Sudah disampaikan. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan. Cukup? Silakan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Sukri. Teman-teman, sebelum Q&A, Kapten izin mungkin ada simbolisasi pemasangan pin ya kepada teman-teman yang baru bergabung Bintang Mersi Perubahan. Jadi mungkin bisa kita berdiri dan Kapten memasang pin secara simbolis kepada Pak Sukri selaku Ketua Presidium Bintang Mersi Perubahan. Dan bapak-bapak yang udah punya pin pasang masing-masing. Ya, tepuk tangan. Oke, siap. Terima kasih. Selamat bergabung Pak Sukri dan teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk mungkin bagian pertama untuk 3 pertanyaan. Monggo siapa yang punya pertanyaan? Monggo. Sebutkan juga asal medianya ya. Yang kedua tadi? 2, satu lagi? 3 belakang. Oke, kita mulai dari Mas. Ya, saya Patrick Sorongan dari Karya News. Saya melihat fenomena di lapangan. Banyak teman-teman Bapak yang masih aktif di Partai Demokrat. Dan beberapa di antaranya ketua simpul relawan atau pengurus simpul Anies yang di Bogor. Nah, begitu Demokrat keluar dari koalisi, mereka tetap tampil untuk menggunakan Anies. Misalnya simpul relawan area, misalnya Pak Sinambela ya, Kolonel. Seakan-akan mereka jarang gitu. Tidak keluar dari Demokrat, karena mereka bilang masa mereka itu adalah dari simpatisan relawan Anies. Nah, mungkin dari bapak-bapak bisa menjawab fenomena apa ini? Kayak keraguan-keraguan masih suka Anies, tapi partainya udah keluar dari koalisi perubahan. Itu aja. Siap. Mau langsung dijawab kan Pak ya? Kita langsung jawab. Kalau gabung aja. Oke. Yang kedua? Ya, dengar Bang. Pakai mic. Kapten, saya ingin bertanya, ini untuk pasukan Bintang Merah Mersi ini nanti Bintang Mersi Merah ini nantinya akan Bintang Mersi Perubahan ini akan diberikan peran apa? Apakah nanti akan masuk ke perinputian secara spesifik atau bagaimana? Lalu untuk lainnya boleh Ismail? Boleh. Kita kasih solusinya aja dulu. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Alasannya mengapa ex-demokrat atau grup Bintang Mersi memilih Timnas Amin tidak seperti yang didukung oleh Partai Demokrat, yaitu mendukung capres dan cawapres Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Oke, pertanyaannya jadi ada 3, 1 sama 3 mungkin agak mirip-mirip ya. Jadi kenapa ada fenomena itu, berbeda dukungan. Terus yang kedua tadi juga pertanyaannya adalah mau apa secara struktural, apakah ada bagian tertentu gitu. Monggo. Mungkin pertanyaan pertama untuk Pak Supri dulu atau Pak Kapten dulu. Oke, siap. Oke, terima kasih ya jawaban dari TV One itu ya. TV One kan? Enggak, ya kamu dari TV One kan? Nah, jadi mau ditempatkan di mana nanti di timnas itu? Kalau sekarang kita masih belum menempatkan beliau-beliau ini, tapi nanti pasti kita akan berikan porsi yang sesuai dengan kemampuannya. Kami yakin dengan pengalaman beliau yang selama ini bertahun-tahun pasti akan mendulang suara dalam rangka mendukung pasangan Amin ini. Jadi beliau-beliau ini bukan orang baru. Jadi beliau-beliau ini sudah punya track record, ya, rekam jejak sudah ada. Jadi makanya kita sedang memikirkan di mana posisi yang terbaik untuk beliau-beliau ini. Yang jelas beliau-beliau ini adalah untuk mendukung pasangan Amin. Mudah-mudahan dengan tambahnya dukungan ini masyarakat luas lebih tahu lagi
oh ternyata ada politisi juga nih. Nah, ini mudah-mudahan bisa menggaungkan suara ini ke seluruh pelosok tanah air. Saya pikir itu ya. Baik, teman-teman yang saya hormati, fenomena apa kok terjadi pergeseran pilihan antara partai dengan pengurus yang ada di bawah? Kalau boleh simpulkan dari Pak Peter dan juga yang dari di belakang. Manusia Indonesia sudah semakin cerdas. Tidak bisa lagi dipaksakan kehendaknya oleh pemilik, oleh pimpinan partai tertentu. Bahwasanya ada keinginan perubahan dan itu nggak bisa dicegah. Betul, bukan hanya di Bogor ya Pak Peter dan juga Ibu tadi yang di belakang, juga di beberapa daerah lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami yang belum deklarasi saja, tatkala kami membentuk susunan kepengurusan, nanti dijelaskan oleh Pak Hasim, sudah hampir terpenuhi susunan kepengurusan dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten kota. Fenomena apa? Keinginan merubah, keinginan yang lebih baik. Perubahan itu nggak ada di tempat lain. Yang lain saya sebutkan adalah status quo. Nah, kami menemukan sosok itu ada pada sosok Capres nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Silakan Pak Hasim bisa menambahkan. Izin Cap ya, Pak Sekjen. Ini masih kader Demokrat. Saya belum dipecat Pak. Yang itu masih kader Demokrat. Banyak teman-teman yang lain banyak. Saya yakin enggak lah. Saya yakin kita nggak urusan partai nantilah. Tapi yang jelas Bintang Mersi Perubahan yang kebetulan sebagian besar adalah mantan aktivis, mantan politisi di partai tersebut ingin melakukan sebuah perubahan untuk negeri maupun untuk bangsa ini secara baik. Silakan. Pak Anton ada tambahan? Silakan. Terima kasih, saya hanya sekedar menambahkan. Yang pasti kita tidak bicara Demokrat, tapi saya hanya mau menyampaikan semangat kami. Kenapa sampai terbentuk Bintang Mersi Perubahan? Nah, yang sangat menarik ini kata-kata perubahan di situ. Ya walaupun kami ini bagian dari unsur mantan Demokrat. Sebagian, dan Pak Sukri tadi ini masih sebagai kader Demokrat, tapi kader utama beliau karena senior di Partai Demokrat. Nah, dengan semangat perubahan ini, semua kader maupun mantan kader banyak yang berharap bisa bergabung dan memperjuangkan Anies menjadi presiden. Ya itu semangatnya. Karena perubahan tadi. Jadi saya pikir di sini kita tidak usah membahas kami ini Demokrat atau bukan. Tapi kami semua ini yang di wadah Bintang Mersi Perubahan semangatnya untuk Anies menjadi presiden. Hanya itu satu. Tidak ada kata lain. Karena semangat perubahan tadi. Ya, seperti itu. Nah, saya pikir sudah cukup ya. Makasih. Satu hal yang lupa tadi, kami akan ditempatkan di mana? Kami nggak terlalu penting masuk struktur atau enggak. Tujuan utama kami hanya satu, Anies harus jadi presiden Republik Indonesia. Warga itu, saya akan melupakan masuk timnas atau enggak, masuk struktur atau enggak, bukan urusan kami. Tujuan kami hanya satu, perubahan. Anies harus jadi presiden. Terima kasih. Pak Hasim, silakan. Baiklah, terima kasih teman-teman semua. Saya juga seorang jurnalis. Saya sedikit menggambarkan aja apa yang sudah kita siapkan di seluruh Indonesia. Sampai subuh tadi, seluruh provinsi yang kami sebut dengan koordinator teritorial dari Bintang Mersi Perubahan sudah terbentuk, dan antusias teman-teman kita yang ada di daerah, plus artinya bukan hanya mereka yang masih kader Demokrat, tapi plus dari simpatisan Partai Demokrat yang ada di seluruh daerah sudah terbentuk. Dan mudah-mudahan setelah kita diterima sama Kapten, teman-teman sudah mulai kick off
masa aksinya di daerah dengan hanya satu tujuan, perubahan. Amin menang. Terima kasih. Oke, kita buka 2 pertanyaan terakhir. Oke, Mas, satu lagi? Ada satu lagi? Oke, satu orang ya, monggo silakan. Selamat siang, saya Ade dari quotebaca.com. Saya pengen bertanya, tadi kan Pak Sukri sebut masih menjadi anggota di Demokrat. Apakah dalam hal ini sebenarnya dalam internal Demokrat itu ada cekcokan gitu dalam internal Demokrat itu sendiri? Itu saja. Nah, tadi apakah dalam internal Demokrat itu ada percekcokan sehingga ada perbedaan pilihan? Saya hanya bagian daripada Demokrat sebagai anggota. Dulu pernah menjadi pengurus, ya. Pernah masuk dalam lembaran negara, ya. Tapi sekarang saya hanya bagian daripada Partai Demokrat sebagai kader. Kenapa pernyataan ini bisa dilakukan? Karena saya belum pernah menerima surat apapun dari Partai Demokrat. Ada konflik nggak? Wah, saya nggak tahu, nggak paham ya. Internal Partai Demokrat sudah bukan menjadi bagian kepengurusannya, sudah bukan menjadi urusan saya lagi. Wah, itu aja yang mungkin perlu ditambahkan. Yang lain cukup? Siap, cukup ya. Cukup ya, Kapten. Kita tutup. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mungkin habis ini ada sesi foto bersama. Mungkin harapannya setiap hari akan ada kabar-kabar baru, orang yang dari berbagai latar belakang pilihan sebelumnya kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gagasan perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Terima kasih banyak dan dipersilakan mungkin untuk foto bersama. Bapak pengurus Bintang Mersi Perubahan bisa berdiri di depan agar terlihat oleh kamera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.